Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari anggota kelompok praktikum SIG kelompok Mas Al menentukan suhu dan kelembaban di Kabupaten Sleman. Saya Syaukia bin Hafiz, NPM 0651222217. Selanjutnya ada Muhammad Hafizi dengan NPM 0651222214. Al Hidayat NPM 0651222206. Jafar Yusuf 0651222198, dan ada Algrasuma Wijaya 0651222196. Suhu dan kelembapan udara adalah faktor penting yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan aktivitas manusia. Kabupaten Sleman dengan keanekaragaman topografi dan pengguna lahannya membutuhkan analisis yang akurat untuk memahami distribusi parameter tersebut. Pemanfaatan teknologi geospasial seperti QGIS memungkinkan analisis yang lebih mendalam sehingga dapat mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. QGIS atau Quantum Geography Information System adalah perangkat lunak sumber terbuka gratis yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, memvisualisasikan, menganalisis, dan menerbitkan informasi geospasial. Walkwi adalah simulasi elektronik online yang dapat digunakan untuk mengembangkan proyek elektronika tanpa perlu perangkat keras. Walkwi memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan berbagai papan, komponen, dan sensor seperti Arduino, ESP32, STM32, dan LED matrix. Kemudian ada HTML, CSS, dan JavaScript. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman web. File HTML disimpan dalam ekstensi HTML. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memformat dan mempercantik tampilan halaman web. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaksi dan fungsi pada halaman web. Kemudian kita menggunakan 3 sensor yaitu DHT22 untuk memantau suhu dan kelembapan secara akurat. Kedua ada GPS Neo 6M untuk menentukan lokasi dengan presisi tinggi. Ketiga ada ISP32 untuk mengelola data dan komunikasi IoT. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis pada Kabupaten Sleman menggunakan QGIS. Yang pertama, eh, kita akan kita akan menentukan dulu datanya. Di sini terdapat data jalan, data pendidikan, kesehatan, pemukiman, rel kereta api, sungai. Dan setelah itu, setelah datanya ditentukan, ini datanya masih berupa, karena kita akan melakukan proses buffering pada data tersebut. Ini datanya masih CRS-nya itu masih bentuk WGS. Selanjutnya itu akan diubah dalam bentuk UTM agar dapat dianalisis. Ini sama aja gambarnya. Selanjutnya setelah diubah menjadi UTM,
Ini misalkan nih contohnya properti diubah CRS-nya menjadi UTM zone 48S. Di sini kita akan membuffer untuk menentukan kriteria positif dan kriteria negatif. Ini tampilan setelah di buffer itu eh, kes- pada data kesehatan, data pendidikan, dan data pemukiman. Lanjut juga rel kereta api yang sudah di buffer, sungai, dan danau. Setelah itu, setelah menentukan data apa saja yang di buffer, kita akan masuk ke kriteria positif. Di sini menggunakan union. Jadi di sini tuh kita menggabungkan ketiga data dari data kesehatan, data pendidikan, dan data pemukiman itu digabungin untuk dijadikan kriteria yang positif. Lanjut, di sini juga membuat kriteria negatif itu dengan union juga. Jadi ini data danau, data sungai, dan data rel kereta api yang sudah di buffer itu disatuin menjadi kriteria negatif. Selanjutnya dari kriteria negatif dan kriteria positif itu kita membuat area potensial. Jadi area potensial ini itu menghapus data negatif sesuai dengan eh, kriteria yang positif. Jadi yang negatifnya tuh dihilangin. Selanjutnya di sini kita menentukan titik-titik potensial yang mana ini menentukan area mana saja yang cocok untuk dijadikan area pemantauan. Setelah itu di sini kita mendapatkan 7 titik yang mana titik pertama itu di bawah, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, dan titik ketujuh. Eh, Lanjut, di sini ada juga titik pemantauan. Ini tampilan administrasi desanya setelah udah diubah warna-warnanya. Ini jalan UTM. Setelah menentukan titik-titik yang setelah kita menentukan 7 titik, maka kita akan menentukan radius pemantauannya. Ini untuk apa? Kita mengetahui suhu dan kelembaban pada titik yang sudah kita tentukan. Itu kita menggunakan atribut open table di sini. Dan di dalam atribut sini juga kita dapat mengetahui suhu-suhu dan kelembabannya. Lain di tampilan tadi, di sini juga kita memasukkan foto-foto yang nanti akan ditampilkan. Selanjutnya, Algra dilanjutkan oleh Algra. Baik, di sini hasil dari IGIS-nya didapatkan 7 titik. Yang titik pertama itu -1. -1 itu berarti cuacanya sangat dingin. Dan yang kedua itu didapatkan -10, yang artinya cuacanya juga sangat dingin. Lalu didapatkan juga titik yang ketiga, dengan 3 bisa dikatakan itu dingin. Lalu titik keempat itu titik keempat bisa didapatkan hangat, dan titik kelima itu karena warnanya coklat berarti bisa dikatakan panas. Lalu titik ke-6 sama ke-7 itu dikatakan sangat panas. Lalu selanjutnya proses untuk analisis selanjutnya ke website. Nah, di layer add group ini, layer add group, titik pemantauan UTML-nya di bagian visible cluster itu harus di checklist dulu, lalu di fokus. Nah, di namanya ini header label, terus di habdits-nya ini sama kayak yang di suhu, kelembaban, dan Xcode dan Ycode. Mungkin tahap selanjutnya langsung ke website.
Eh, Kemudian pada pembuatan website yang sudah kita rancang, di sini ada pada tampilan layar utama kita ada menu home, yang di sini didapat tampilan awal seperti eh, kalimat pembuka, kemudian ada juga button yang nanti ketika diklik akan mengarahkan ke maps kita nanti. Kemudian pada bawahnya ada eh, apa saja yang sudah yang kita gunakan pada tugas akhir ini, yaitu DHT 22, GBS Neo 6M, kemudian EPS 32. Kemudian titik pemantauan mana saja yang sudah yang kita amati pada eh, tugas ini, yaitu eh, terdapat 7 titik pemantauan pada daerah Sleman. Kita lihat di situ terdapat lokasi jalan, longitude dan latitude. Kemudian ketika di situ ada button, ketika diklik akan mengarahkan ke lokasi spesifik tempat yang dituju. Ini tuh akan mengarahkan ke Google Maps. Ya. Terus selanjutnya tampilan Maps yang akan dijabarkan oleh Hafizi. Oke, di sini terdapat halaman web atau halaman pada mapnya. Pertama ada frame dari hasil analisis QGIS yang dimasukkan ke sini, di mana tujuan utamanya adalah untuk memantau suhu dan kelembapan 7 titik di Kabupaten Sleman. Pertama, di sini ada titik keterangan suhunya berapa, 10 derajat dan kelembapan 95 derajat, beserta X dan Y-nya atau koordinatnya. Terdapat juga foto yang jadi ketentuannya, untuk foto saat tinjak kelompok, terdapat 7 titik. Di sini juga ada titik yang kedua, titik 5, titik, titik 6, titik 4, titik 3, dan yang terakhir titik 7. Ya. Untuk dari frame QGIS sendiri terdapat fitur yang lain seperti fitur zoom in dan zoom out. Kemudian ada fitur menentukan lokasi kita, misal di sini ini lokasinya dapat di Bogor. Dan yang terakhir adalah, dan di sini juga mensur distance atau mengukur jarak, misal dari titik sini ke sini. Di sini ada jaraknya 417 meter atau 417 km. Di sini juga ada fitur pencarian. Misal kita mencari daerah, nanti akan muncul. Ya, ini ada logo dari daerah Yogyakarta. Oke, selanjutnya di bawah terdapat grafik daripada sensor yang sudah kita pasang di Pokpi dan diintegrasikan dengan ThinkSpeak. Terdapat koordinatnya dan addressnya. Ini terdapat titik 1, kuantum suhunya berapa, kelembapan berapa, kemudian ada grafiknya, suhu ke 1, dan grafik kelembapan ke 1. Dapat juga grafik pada titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, dan terakhir titik ketujuh. Yang terakhir terdapat halaman botas di mana profil dari kami, saya sebagai pusat developer, kemudian Sauki Abian Hafiz sebagai analisis QGIS, kemudian Hidayat sebagai UX designer,
Agas Wijaya sebagai analisis gigis, dan Japarius Sabesi sebagai analisis gigis. Kesimpulannya, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi suhu dan kelembapan di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh topografi, tutupan lahan, dan aktivitas manusia. Dengan memanfaatkan QGIS, pola spasial suhu dan kelembapan dapat dipetakan secara detail, memberikan wawasan yang berguna untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Analisis ini diharapkan menjadi dasar untuk perencanaan adaptasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Baik, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurang spesifik, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.